yang sudah memimpin, menyertai perjalanan saya dalam mengikuti KKR selama 3 hari di Surabaya. Dan semua dapat berjalan dengan baik. Selama 3 hari, 5 kali ibadah saya mengikuti. Ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang hadir kurang lebih ada 500 lebih. Ya. Ada yang suami istri, ada yang sendiri. Dari seluruh Indonesia hadir. Dan Tuhan lewat firman-Nya memperbaiki setiap pribadi, pelayanan hamba Tuhan, suami istri mengalami restorasi, mengalami pembaharuan, mengalami perbaikan lewat firman Tuhan yang disampaikan. Saya bersyukur, terima kasih juga buat sidang jemaat yang sudah mendukung dalam doa dan juga dana sehingga saya bisa mengikuti sampai selesai. Dulu pernah waktu mengadakan KKR, saya baru sampai di Surabaya, begitu sampai pulang lagi. Sebab ada yang dipanggil Tuhan. Jadi saya tidak bisa mengikuti ya KKR itu. Nah, tapi kemarin oleh kemurahan Tuhan dapat mengikuti sampai selesai ya. Mari semua kesaksian-kesaksian yang sudah disaksikan oleh Bu Lia itu juga ya saya alami, baik waktu saya di Brebes, di Semarang, bahkan di Cirebon, sehingga ya semua pengalaman penderitaan itu sudah cukup kenyang ya, sehingga firman Tuhan mengatakan ya kalau kita ini sudah dipanggil menjadi milik Kristus, memang kita ini apa yang enggak disukai oleh dunia, dan itu memang saya alami juga. Tapi oleh firman Tuhan itu saya dikuatkan. Lewat firman pengajaran saya bisa bertahan. Mungkin tanpa pengajaran nggak bisa bertahan sampai saat ini ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, firman Tuhan yang sudah saya terima itu cukup memberi saya kekuatan dengan istri, keluarga untuk tetap bisa bertahan dalam pelayanan sekalipun sidang jemaat banyak meninggalkan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Begitu juga saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tahu, Tuhan peduli apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami. Tuhan tidak tinggal diam, tapi Tuhan tetap menyertai kita sehingga kita bisa bertahan. Ya, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama Tuhan kita dapat menanggung semuanya. Amin. Haleluya. Saudara, pada pagi ini saya mau sampaikan ya sedikit firman Tuhan yang saya terima dari Surabaya. Tentunya saya juga bagikan kepada sidang jemaat, tapi mungkin ya ada kurang, ada tambah sedikit begitu, enggak persis begitu enggak ya. Nah, saya membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini mengenai pembaharuan. Pembaharuan itu atau restorasi itu dimulai dari saya dulu. Ya, dalam rumah tangga dimulai dari suami dulu, baru istri, disusul dengan anak. Semua harus mengalami pembaharuan, mengalami restorasi ya. Sebab kita semua yang namanya manusia nggak ada yang nggak berdosa. Semua yang namanya manusia, firman Allah telah mengatakan semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Makanya kehidupan kita semua, siapapun perlu mengalami restorasi, perlu mengalami pembaruan yang dikerjakan oleh firman tentunya. Kalau manusia tidak bisa memperbarui, kita sendiri nggak bisa memperbarui diri kita, tapi Tuhan yang bisa melakukannya itu. Coba Roma 3 ayat 23.
Roma pasal 3 ayat 23. Nah, semua orang, saudara dan saya, telah berbuat dosa. Ngakui atau tidak, kita semua firman Tuhan yang mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Ya, kemuliaan Allah telah hilang. Ya, saudara mengakui enggak bahwa kita ini orang berdosa? Kalau kita mengaku, oh saya enggak berdosa om. Saya dari dulu baik-baik, enggak pernah berbuat dosa. Firman Allah enggak bisa dibantah. Kalau firman Allah mengatakan semua orang telah berbuat dosa, termasuk saudara dan saya. Baik itu dosa kecil, dosa besar, apalagi. Pokoknya yang namanya manusia, semua firman Allah mengatakan telah berbuat dosa. Kalau kita tidak mengakui bahwa kita orang berdosa, Tuhan tidak mencari kita. Ya, kedatangan Tuhan 2000 tahun yang telah lalu ke dalam dunia ini hanya mencari orang yang berdosa. Yang merasa benar, merasa baik, luput. Tapi yang merasa berdosa itu dicari Tuhan. Nah, saudara dan saya juga dicari oleh Tuhan supaya kehidupan kita ini tidak mengalami kematian yang kekal, kematian yang kedua. Sebabnya Tuhan cari kehidupan kita. Sebab apa? Kalau kita tetap tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami pengampunan dosa, maka upah dosa adalah maut. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan, tidak mengalami pengampunan, tidak mengalami perdamaian yang dikerjakan oleh Tuhan, oleh firman Allah dan Roh Kudus, kita hanya menunggu saat hukuman tiba dan mengalami kebinasaan yang kekal. Sebab firman Tuhan mengatakan upah dosa itu maut, itu dalam Roma 6 ayat 23 ya. Ya, Roma 6 ayat 23. Nah, upah dosa ialah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Setiap pribadi, setiap kehidupan, siapapun orangnya, baik miskin, kaya, pejabat tinggi, pejabat rendah, pokoknya yang namanya manusia yang sudah ditandai dengan dosa, kalau tidak mengalami perdamaian, tidak mengalami pengampunan, hanya menunggu waktu untuk mengalami kebinasaan yang kekal, mengalami hukuman yang kekal, tapi kita patut bersyukur. Di dalam Yesus Kristus, kita telah mendapat kasih karunia untuk supaya kita mendapatkan hidup yang kekal lewat dosa-dosa kita diselesaikan. Yang bisa menyelesaikan dosa-dosa kita adalah Yesus. Ya, Yesus. Dia yang bisa menyelesaikan, menghapus semua dosa pelanggaran kita. Di dunia ini tidak ada satu nama yang di dalamnya kita bisa selamat, nggak ada. Hanya satu nama, itulah nama Yesus. Jadi kalau saudara sudah bisa percaya, menerima Yesus, ada di dalam Kristus, itu satu kasih karunia, kemurahan Tuhan. Nah, ini perlu kita hargai. Kalau kita ini sudah dikatakan menjadi anak Tuhan, nah kita patut bersyukur dan kita hargai itu kemurahan Tuhan. Sebab firman Allah mengatakan tidak ada nama lain yang di dalamnya kita bisa selamat kecuali di dalam Dia, itulah di dalam Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga,
selain di dalam Dia, itulah Yesus. Di bawah kolong langit ini nggak ada nama lain. Ya, nah nggak ada nama lain kecuali nama Yesus Kristus. Nah, makanya kita harus hargai ya kemurahan Tuhan yang sudah kita terima. Ya, hanya Dia yang bisa menghapus segala dosa pelanggaran kita. Kita dibebaskan dari dosa supaya kita jangan binasa. Ya, Allah itu mengasihi seluruh dunia. Sehingga dikorbankanlah anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus supaya yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi sayang sekali anak-anak Tuhan yang sudah menyebut diri sebagai pengikut Kristus, anak Tuhan, ya, banyak yang kurang bisa menghargai kemurahan Tuhan. Dosa-dosanya sudah diampuni, sudah dihapus. Setelah itu hidup merasa bebas, kemudian tidak lagi menghargai kemurahan Tuhan. Kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kalau kita mendapat kemurahan, di mana dosa, pelanggaran kita sudah dihapus oleh Tuhan, mari kita harus tingkatkan kehidupan rohani kita, ibadah kita, kasih kita kepada Tuhan, iman kita, pengharapan kita harus semakin bertambah, harus semakin naik. Pada akhir-akhir ini banyak yang menyebut diri anak Tuhan, tapi rohaninya bukan meningkat. Kalau rohani kita tidak mengalami peningkatan, nanti kelindes dengan perkara-perkara dunia yang meningkatnya begitu pesat. Ya, kalau kita melihat ya teknologi sekarang ini begitu canggih sampai apa yang dikerjakan oleh manusia itu dikerjakan oleh robot, dikerjakan oleh ya bukan manusia lagi, sehingga banyak kehidupan manusia yang tertinggal lebih pinter robotnya daripada manusia. Padahal Tuhan bilang manusia diberi hikmat, dikasih pokoknya untuk menguasai segalanya. Tapi pada zaman akhir ini justru manusia didikte, diatur oleh teknologi, tidak lagi percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada hasil karya manusia. Jangan sampai kita seperti itu. Tuhan mau supaya iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan harus semakin meningkat. Sebab Tuhan bukan hanya menghapus dosa kita, tapi Tuhan mau membawa kehidupan kita kembali kepada kesempurnaan. Waktu manusia pertama dijadikan Tuhan dalam keadaan sempurna. Tapi karena ketidaktaatannya kepada firman, lebih mendengarkan suara yang lain, nah, terjadilah kejatuhan. Nah, setelah jatuh, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan cari. Ya. Seharusnya manusia yang sudah jatuh itu cari Tuhan supaya mengalami perbaikan. Tapi justru setelah jatuh sembunyi. Jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan itu baik. Kalau Tuhan mencari bukan berarti Tuhan tidak mengerti. Tuhan tahu di mana manusia itu sembunyi. Ya, Tuhan tahu. Cuman Tuhan mau tahu. Coba kalau waktu Tuhan cari Adam itu ya. Adam, di mana kamu? Tuhan tahu Adam dan Hawa sedang sembunyi di mana. Tuhan tahu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan cari manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu untuk diperbaiki. Begitu juga kita ini dicari Tuhan. Tuhan mencari kita dengan kasih-Nya. Sebab Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa. Ya. Tuhan tidak menghendaki. Kalau sampai manusia itu binasa, ya sebab dia milih binasa itu. Kalau enggak mau binasa, percaya, ikut Tuhan, dan mau menderita bersama Tuhan, baru nanti kita akan mengalami disempurnakan setelah kita dibenarkan, dikuduskan sampai sempurna. Kalau sampai enggak bisa masuk dalam kesempurnaan, bukan berarti Tuhan yang gagal.
Karena manusianya itu yang tidak mau dibenarin, tidak mau disucikan, tidak mau disempurnakan. Tapi mari kita hargailah kemurahan Tuhan. Kita sudah mengerti bahwa kita ini sudah mempunyai yang namanya juru selamat. Ya, dunia sedang mencari keselamatan. Di mana-mana dia cari keselamatan dengan kekayaannya. Mereka cari keselamatan. Tapi kita sudah mempunyai juru selamat. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Tinggal kita harus lebih sungguh-sungguh lagi lah dalam penghitungan kita kepada Tuhan, ya, supaya kita semakin mengalami peningkatan. Jangan sampai perkara dunia meningkat, rohani kita nggak ada peningkatan, malah mundur. Nah ini, ya, kalau kita mengalami kemunduran itu bukan maunya Tuhan. Tuhan mau supaya kita meningkat, bertumbuh, berakar, semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Memang tidak luput dari ujian, dari cobaan. Kalau Tuhan tidak mencobai, Tuhan itu menguji. Kalau iblis itu mencobai supaya kita jatuh. Kalau Tuhan menguji kita supaya mengalami kenaikan, peningkatan. Itu bedanya, ya. Jadi jangan sampai kita kalau dalam menghadapi masalah, lalu bersaksi, wah saya sedang dicobai Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, ya. Tapi Tuhan itu menguji supaya kita menjadi seperti kesaksian tadi, menjadi emas yang murni. Emas kelihatan murni tidaknya harus diuji. Kalau itu emas betul-betul diuji, dibakar dengan segala macam persoalan, tetap emas. Tapi kalau bukan emas, nggak akan tahan uji. Ya, kalau kita adalah bagikan emas, nanti kehidupan kita akan dibentuk oleh Tuhan menjadi sesuatu yang indah. Memang waktu mengalami proses ujian nggak enak, kadang-kadang hampir-hampir nggak tahan, hampir-hampir lari, hampir-hampir putus asa dan lain sebagainya. Itu lumrah, ya. Rasul-rasul saja pernah putus asa dalam menghadapi penderitaan. Seperti Paulus juga, wah, kalau bukan Tuhan, sehebat-hebatnya manusia siapapun, kalau bukan Tuhan, tidak akan tahan. Ya, apalagi kita. Kalau kita masih bisa bertahan sampai saat ini, yaitu karena Tuhan. Kalau saya bisa bertahan sampai saat ini, karena Tuhan, karena firman pengajaran yang sudah saya terima. Sehingga dalam menghadapi apa saja itu sudah biasa. Dan memang harus. Sebab Tuhan mengatakan, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, pikul salib setiap hari, dan tetap mengikut aku. Kalau enggak, kita enggak bisa jadi murid yang baik. Iya, jadi kalau bicara soal penderitaan, saya dari tahun 72 sampai sekarang. Dan kalau saya bisa bertahan, itu karena Tuhan menyertai saya. Tanpa Tuhan menyertai, saya juga enggak akan tahan. Ya, haleluya. Nah, kalau saya bersaksi kepada hamba Tuhan yang kakak kemarin, mereka mendengarkan, mereka bengong, mereka kok bisa ya? Nah, itu karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Jadi kesaksian hidup apa yang saya alami, ya, dan Tuhan tolong itu yang saya saksikan. Mereka yang belum mengalami, wah saya bisa tahan nggak kalau ngadep gitu ya? Ya kalau bersama Tuhan pasti bisa bertahan. Tapi kalau coba-coba dengan akalnya sendiri, kepandainya sendiri, kekuatannya sendiri, tidak akan tahan. Tapi kalau bersama Tuhan pasti bertahan. Makanya firman Tuhan ini adalah sumber segala-galanya. Ya, penemuan-penemuan manusia yang hebat-hebat di luar ini binasa. Itu apa? Semua manusia sudah ditandai dengan dosa. Ya, firman Allah katakan, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sedangkan Tuhan menangkap kita supaya kita nanti dibawa kembali kepada satu hidup yang dimuliakan bersama dengan Tuhan.
Inilah pengharapan kita. Ya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi, jangan sampai membuat kita menjadi lemah, goyah, kemudian mundur, tidak lagi ke Tuhan. Wah, jangan. Tapi saya seringkali kalau Tuhan uji, saya dihadapkan kepada satu masalah yang kadang-kadang membuat, aduh sudah seperti nggak berdaya lagi. Saya selalu katakan kepada istri, kita akan diberkati Tuhan. Gitu ya. Masalah yang kita hadapi yang begitu sulit, sukar, aduh, membuat, aduh bagaimana gitu. Saya katakan, inilah cara Tuhan mau memberkati. Enggak lama, benar. Ah nih, cara Tuhan untuk menghibur, cara Tuhan untuk mengobati luka hati, sakit hati, ya dengan caranya Tuhan. Nah, ada sukacita. Coba kalau di luar Tuhan, nggak ada. Habis kalau di luar Tuhan ya. Nah, sebab itu saya bersyukur kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Saya percaya itu. Coba Ibrani, surat Ibrani kita baca. Ya, supaya ini kita tetap kuat di dalam Tuhan, tidak sampai kita menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya begini? Kenapa Tuhan biarkan saya? Kenapa Tuhan tidak cepat-cepat tolong saya? Nah, enggak. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, ya. Coba dicari di Ibrani. Ibrani. Ya. Ibrani pasalnya yang ini kata-matanya salah ya. Ya, 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 ya. Ayat 5. Iya, ayat 5. Masih. Ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa firman-Nya? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Iya, amin. Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan kita sebagai umat ketebusannya. Ya, apa? Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ini harus menjadi pegangan kita. Terima kasih. Ya seringkali kita dihadapkan kepada manusia yang belum bertobat lagi. Ya, yang suka mencari-cari kelemahan kita, kesalahan kita. Ya, nggak salah disalahin, apalagi salah. Nah, tapi Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Tuhan pasti menolong kita. Tidak akan kita dibiarkan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan Dia tidak akan meninggalkan kita sampai kapan? Matius 28 ayat 20. Tuhan menyertai kita sampai kapan? Tuhan nggak bosan-bosan menyertai kita. Kalau manusia mungkin bisa bosan, tapi Tuhan tidak pernah bosan untuk menyertai kita sampai Tuhan katakan ayat 20. Ya. Nah, kalau kita mau melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan, ya, firman pengajaran yang kita dengar, kita lakukan, apa janji Tuhan? Ya.
sampai akhir zaman. Tuhan nggak bosan-bosan menyertai kita. Asal kita mau berpegang teguh kepada pengajaran, kita lakukan itu firman Tuhan dalam bentuk perintah itu kita kerjakan, kita taati. Tuhan berjanji, aku menyertai sampai akhir zaman. Jadi nggak perlu takut. Ya, apapun yang sedang kita hadapi, kita nggak perlu takut. Saya selama di Cirebon ini, ya banyak pengalaman yang Tuhan izinkan saya harus hadapi, tapi Tuhan memberi keberanian. Kalau saya takut, suruh tutup, tutup. Tapi saya nggak mau. Saya percaya Tuhan ada di pihak saya. Saya dipanggil dulu di kelurahan, dipanggil ke Depak. Suruh tutup ini. Saya bilang, kalau Bapak berani nutup gereja, Bapak urusannya dengan Tuhan. Bukan dengan saya. Tapi Bapak urusannya dengan Tuhan. Apa Bapak nggak takut sama Tuhan? Diam. Ya, sampai sekarang ya. Banyak tantangan yang harus saya hadapi. Sebab saya ingat guru saya mengatakan, pokoknya di mana ada aksi, di situ akan ada reaksi. Nah, aksi kita dalam pelayanan Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan, ada timbullah reaksi yang nggak suka lah, ini dan lain sebagainya. Tapi saya berpegang teguh kepada firman. Tuhan sumber pertolongan saya. Tuhan yang kasih keberanian kepada saya untuk menghadapi semua. Ya, sekalipun saya ya boleh dikata manusia biasa. Tapi karena saya sudah menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, kehidupan saya Tuhan mau perbaiki, Tuhan perbarui, saya nggak takut. Saudara, Tuhan mau pakai kita semua. Ya, mau dipakai Tuhan? Tuhan tidak selalu memakai orang yang pandai, orang yang hebat, orang yang luar biasa, enggak. Dari yang luar biasa sampai orang biasa, sampai orang yang tidak terpelajar pun Tuhan bisa pakai. Ya, tapi kuncinya apa? Rendah hati. Ya, rendah hati. Dan kita perlu memang disertai dengan kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus, sekalipun kita sudah terima pengajaran, sudah menjadi murid Tuhan, yang namanya manusia pasti kadang-kadang bisa takut dalam menghadapi masalah. Ya, contohnya kalau kita pernah membaca riwayat Petrus, wah, dia waktu belum dipenuhi Roh Kudus, waktu Yesus mau disalibkan, ada seorang hamba perempuan mendekati, kamu jadi pengikutnya dia ya? Bukan. Hmm. Hmm. Kemudian ada yang dekat lagi, kamu ya jadi muridnya dia? Enggak, bukan. Padahal dia sudah terima pengajaran, sudah dididik, sudah menjadi murid. Sampai menyangkal 3 kali. Barulah ayam berkokok. Dengan ayam berkokok mengingatkan Petrus. Petrus diingatkan pada firman Allah yang pernah Tuhan katakan. Waktu itu Petrus, wah saya mau menderita bersama Tuhan. Saya mau diapakan saja, saya mau. Tapi Tuhan bilang, nanti kamu bisa menyangkal. Sebelum ayam berkokok kamu menyangkal aku 3 kali. Benar. Karena waktu itu Petrus belum diberi Roh Kudus. Sudah menjadi murid, sudah terima pengajaran. Tapi Petrus sebagai manusia masih dibayang-bayangi dengan rasa takut. Tapi setelah hari Pentakosta Roh Kudus memenuhi murid-murid, Petrus menjadi pemberani. Kalau tadinya dia nggak mau mengakui Yesus dari Galilea, orang Nazaret, setelah dibina Roh Kudus, wah Petrus jadi pemberani. Saudara, Tuhan juga mau pakai kehidupan kita. Ya, bukan pemberani memberontak, bukan. Pemberani untuk menjadi saksinya. Ya.
Petrus Tuhan pakai luar biasa. Setelah dipenuhi Roh Kudus, yang Petrus yang tadinya serang penakut menjadi pemberani dalam memberitakan kebenaran. Saudara, kalau saya lihat sidang jemaat di tempat ini, ya, untuk suruh bersaksi ke depan aja takut-takut, apalagi bersaksi di luar ya. Suruh bersaksi maju ke depan aja nggak ada yang maju. Nah ini kita perlu Roh Kudus supaya ada keberanian untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang kita alami bersama Tuhan itu bisa kita saksikan. Ya. Nah ini, cuman kalau Roh Kudus belum memenuhi kita, nah itu yang buat kita jadi takut, malu dan lain sebagainya. Padahal Tuhan ya mau pakai kita semua. Ya. Tuhan mau pakai kita seperti ya contohnya Petrus. Siapa Petrus? Orang biasa. Bahkan dikatakan orang yang tidak terpelajar. Ya, coba dibaca. Kisah Rasul, kisah para Rasul ya saya singkat-singkat saja. Kalau tadinya sebelum Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus adalah seorang penakut. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, wah luar biasa. Ya, sekali khotbah dia bisa memenangkan ya 3.000 jiwa dibaptis. Wah ini luar biasa. Ya. Coba kisah Rasul 2 ayat 41. 41 41. Ya, waktu Petrus berbicara menyampaikan kebenaran. Ya. 3.000 jiwa. Kemudian ayat yang ke-4 pasal 4 dari 3.000 meningkat. Kisah Rasul 4 ayat yang keempat. Ya. Banyak yang jadi percaya. Wah, ada peningkatan. Tadinya penakut, tapi begitu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, wah, menjadi pemberani dalam bersaksi menyampaikan kebenaran firman Allah. 3.000 orang baptis, bertambah lagi sampai 5.000, semakin banyak semakin banyak. Lalu siapa Petrus? Bukan orang yang hebat, ya, bukan orang hebat. Coba kisah Rasul, kisah para Rasul. Pasal 4 coba. Ayat 13. Kalau Petrus bisa berkhotbah dan 3.000, 5.000 orang bisa terima Yesus, lalu siapakah Petrus? Ya di sini Petrus waktu di hadapan mahkamah agama, Petrus tangkap sama Yohanes untuk dimasukkan penjara. Petrus menyampaikan kebenaran. Keduanya ini Petrus dan Yohanes ini orang biasa, tidak terpelajar. Mereka heran. Petrus yang bisa khotbah sampai 3.000 orang percaya terima Yesus sampai 5.000. Bukan orang hebat. Orang biasa dan tidak terpelajar. Tapi bisa memenangkan begitu banyak jiwa. Yang hebat siapa? Tuhan. Petrus hanya sebagai alat aja. Karena Petrus
Ya, Tuhan tahu mempunyai hati yang rendah, ya, mau dibentuk, mau dibaharui. Nah, itu sebabnya Petrus dipakai Tuhan, ya, sehingga banyak memenangkan jiwa-jiwa. Orang biasa, ya. Dulu Rasul Paulus, ya, kalau Rasul Paulus itu orang pandai memang, ya. Tapi Paulus mengatakan apa yang saya dapatkan dulu saya anggap sampah. Semua titel-titel itu waktu zamannya Om Yo dulu, wah, hamba Tuhan tidak perlu ada titel. Tapi sekarang ini titel di semua, ya, titelnya dipasang semua tuh. Pendeta, master siapa, STHS, apa ya. Kalau dulu hanya HT, hamba Tuhan. Ya. Tapi ya karena zaman, ya, kalau nggak ada itu katanya gimana gitu ya, ya, sehingga semua ngejar itu. Petrus orang biasa, Yohanes orang biasa, bahkan dikatakan orang yang tidak terpelajar tapi bisa memenangkan jiwa begitu banyak karena Tuhan menyertai. Tanpa penyertaan Tuhan, biar pandainya kayak apa, punya titel kayak apa, kalau Tuhan tidak menyertai, nggak bisa. Tapi Tuhan tuh bisa pakai orang biasa, orang yang tidak terpelajar, sampai orang yang pandai pun Tuhan mau pakai. Asal mau dirubah hidupnya. Ya. Nurut apa yang Tuhan perintahkan, menerima Yesus, hidupnya mau dibarui terus. Tuhan bisa pakai kita semua. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, jadi bisa luar biasa. Karena apa Tuhan? Yang tadinya takut, jadi nggak takut. Yang gagal dijadikan berhasil. Yang lemah dijadikan kuat. Nah, yang menghadapi pencobaan mengalami kemenangan lebih dari pemenang sebab bersama Tuhan. Nah, yang penting kehidupan kita harus mau dibaharui. Ya, jangan mempertahankan kehidupan yang lama. Bagaimana caranya kita mengalami pembaharuan? Bagaimana caranya supaya kita mengalami penyucian? Agar dipakai Tuhan. Taat. Lewat ketaatan kita kepada firman, lewat ketaatan kita dalam penggembalaan yang bersuasanakan pengajaran, kehidupan kita disucikan dan Tuhan akan pakai dengan heran. Ya. Lewat ketaatan kita disucikan. Tapi kalau kita nggak taat dengan firman Tuhan, walaupun kita dengar firman Tuhan begitu banyak pengajaran, kalau nggak kita taati, kita tidak mengalami penyucian, kurang menyenangkan Tuhan. Tapi kalau kita lewat firman pengajaran, kita taati, kita mengalami penyucian, kita bisa menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa kepada orang lain. Dan kita tidak akan gampang goyah. Ya. Kalau firman pengajaran ini kita terima, kita praktekkan, kita akan jadi anak Tuhan yang kuat, yang teguh, tidak mudah digoyahkan oleh apapun. Ya. Saya juga orang biasa. Saya juga orang tidak terpelajar. Saya dulu nggak bisa ngomong. Kalau orang cerita saya cuma ketawa, ya ikut ketawa. Suruh cerita nggak bisa. Tapi kenapa Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan? Ya. Nah, ini kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Dan saya mengalami banyak pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Yang nggak masuk akal lah. Ya. Tapi itulah yang saya alami sampai saat ini. Ya. Jadi kalau sudah bicara soal penderitaan, itu dari tahun 72 sampai sekarang. Selama Tuhan masih izinkan saya ada di muka bumi, itu penderitaan seperti nggak habis-habis. Tapi Tuhan tidak biarkan.
Tuhan tetap menyertai. Itu yang membuat saya nggak goyah. Pokoknya bersama Tuhan kita tetap kuat. Bersama, kalau kita pegang teguh firman pengajaran kita praktekkan, kita tetap kuat, menang, dan tetap mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus mau dibaharui terus. Dari sehari tiap hari terus. Sampai dalam keadaan tidak ada cacat celahnya. Kalau kita masih ada di muka bumi ini, berarti kita belum sempurna. Masih ada kekurangan sana sininya. Sebagai gembala juga masih banyak kekurangannya, ya. Jemaat juga masih banyak kekurangan, makanya kita masih terus belajar. Memang belajar itu capek, ya. Tapi kalau kita belajar melakukan firman Tuhan, kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, ya, menjadi anak Tuhan, semakin diberkati dan menjadi berkat. Amin. Iya, selama ada di muka bumi ini, kita tidak akan luput dari masalah, dari yang namanya penderitaan, dari yang namanya sakit hati seperti yang dialami Bulia, tapi sudah mengalami perdamaian. Itu karena korbannya Kristus yang membuat kita ini mampu melakukannya. Kalau bukan korbannya Kristus juga ngapain? Ya, dia yang salah, kok saya yang harus minta maaf? Ngapain? Nah, itu kekuatan korbannya Kristus, kekuatan firman Tuhan dalam bentuk pengajaran memampukan kita untuk bisa melakukan semuanya itu. Memang saudara, untuk bisa memaafkan, bisa mengampuni sesama, itu tidak gampang. Ya, tidak gampang. Tapi bersama Tuhan kita mampu melakukannya itu. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, memang kita harus terus mengalami dibaharui oleh pekerjaan firman Allah dan Roh Kudus, sebab kita akan dibawa kepada kota yang namanya Yerusalem baru. Di sananya semua serba baru. Yang lama nggak ada di sana. Makanya kita harus mau dibaharui terus, ya. Tidak bertahan dengan yang lama terus. Tidak mengulangi lagi kesalahan yang lama. Yang lama harus ditinggalkan. Nah, mari kita maju. Ya, ada perubahan-perubahan yang positif yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita nggak bisa berubah sendiri, ya, nggak bisa. Tapi kalau kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang merubah kehidupan kita. Ya, semakin baru, semakin baik, semakin benar, semakin sungguh-sungguh. Nah, lewat ketaatan kita kepada firman, kita terus mengalami penyucian. Dan puncaknya nanti adalah kesempurnaan menjadi sidang mempelai perempuan. Ya, haleluya. Nah, demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Bagaimanapun keadaan kita, ya, mari yang penting kita mau dibaharui teruslah. Dari sisi apa kita yang kurang, nah, kita mau diperbaiki, harus berubah, mengalami perubahan-perubahan, ya. Dan contoh teladan yang sempurna adalah Kristus. Makanya kita memang masih ada di bumi, di dunia, tapi jangan kita hidup menurut dunia. Ya. Jangan menurut dunia. Ya, sebagai yang terakhir lah, ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Ya. Demi kemurahan Allah kita dinasihati. Ayo kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, bukan kalau sudah mati baru dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Waktu hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ini ibadah yang sejati. Terus, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Ya. Ya.
jangan menjadi serupa dengan dunia. Kita boleh bergaul, tapi jangan sampai ke bawah. Tapi usahakan kita bisa membawa mereka kepada Tuhan, tapi jangan sampai membuat kita keluar dari Tuhan. Artinya yang tadinya rohani jadi nggak rohani lagi, jangan. Tapi kita harus mempengaruhi bahwa mereka mengikut Kristus, bukan kita keluar dari Kristus. Nah, makanya mari kita persembahkan hidup ini kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jangan menurut teladan dunia. Nah, sekarang ini perkara-perkara dunia justru masuk ke dalam gereja. Cara-cara dunia, cara-cara menyanyi, cara musiknya hampir dari dunia masuk ke gereja. Senang sih senang, tapi belum tentu berkenan kepada Tuhan. Ya, haleluya. Nah, demikian Tuhan mau memperbaiki kehidupan kita, menyucikan kehidupan kita supaya kita ini tampil beda dengan dunia. Ya, harus ada perbedaan, bukan tampil sama dengan dunia. Memang kita masih di dunia, tapi harus berbeda, harus ada perbedaan. Haleluya. Kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Ya. Dan nanti dunia nggak senang sama kita, udah biasa. Ya, kita dicari kesalahan sudah biasa. Yesus saja nggak salah disalahin, tapi Yesus nggak melawan, nggak berontak sampai disalibkan, nggak menyerah kepada Tuhan. Makanya dia mendapat nama di atas segala nama. Demikian juga pikiran dan perasaan Kristus harus ada dalam kehidupan kita. Amin. Nah, demikian ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini sebagian yang saya terima dari Surabaya, tapi tentunya saya nggak bisa ceritakan semuanya itu, sebab ya selama KKR itu ada firman Tuhan yang disampaikan, bahkan soal teknologi itu yang canggih-canggih itu diberitakan, orang tua-tua banyak yang tidur. Tapi kalau dengar firman Tuhan semua pada melek. Nah, kalau pelajaran seperti kuliah gitu banyak yang tidur ya, pada ketawa, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, itulah. Tapi kalau firman Tuhan yang diberitakan seger. Jadi penting firman Tuhan. Apalagi kalau sudah tua-tua suruh itu yang muda-muda ya jelas. Kalau dibanding-bandingkan ya jelas kalah yang tua ya. Tapi pendiri-pendiri itu ya yang mendirikan gereja Pantai Kosta tetap harus dihormati, dihargai ya. Dan kalau itu ditinggalkan nanti kehilangan jejak, jadi nggak murni lagi. Demikian firman Tuhan. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini kita boleh mendapat kekuatan, jadi anak Tuhan yang tangguh, kuat, teguh, tidak gampang digoyahkan oleh apapun. Coba Pak, Tuhan tidak tinggalkan kita, Tuhan menyertai kita.